ya harus menanggalkan yang semua privilege, Pak. Ya kan, kalau privilege sebagai profesional, eksekutif profesional, Ya, ya dibandingkan kita run on bisnis itu sesuatu yang beda banget, beda banget ya. ya Pak ya. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Bapak Sanili, founder dari Era Ventura Group. Apa kabar Bapak? Baik, Pak. Selamat sore. Selamat datang di kantor kita Era Ventura Group. Ya. Senang sekali dalam episode kali ini Pak Sani bisa juga memberikan sharing atau inspirasi di podcast SI Indonesia. Nah Bapak tuh pengalamannya udah besar, udah banyak sekali ya Pak ya, dari segi sales, distribusi, trading, sampai hari ini Bapak memiliki usaha Era Ventura Group. Apa nih Pak yang mendasari Bapak sampai mendirikan perusahaan ini? Oke, ini mungkin cerita yang cukup panjang. Saya coba ringkas Pak Samuel ya. Ya. Jadi saya sendiri sebenarnya adalah background-nya itu dari science ya. Saya food technologist sebenarnya, lulusan food technologist. Jadi begitu saya lulus ya, itu saya sudah langsung masuk ke bidang FMCG, ya, fast moving consumer goods ya. Jadi dan saya memang tipe yang istilahnya begitu masuk ke dalam satu entity itu saya berusaha ya how to grow and how to learn dari perusahaan atau grup yang saya bergabung waktu itu. Ya. Jadi hampir 11 tahun saya hanya bekerja di dalam satu grup ya, yaitu perusahaan yang di bidang FMCG. Tapi karena saya food technology, saya mulainya itu dari fungsi R&D, research and development untuk consumer goods. Kemudian setahun kemudian itu saya masuk ke bidang company yang sama di bidang new product development. Jadi mengembangkan produk bagi grup ya, dan termasuk juga di marketingnya. Ya, jadi dari R&D science saya masuk ke development, masuk ke marketing, bagaimana menciptakan produk sekaligus mengembangkan pemasarannya ya. Dan dari grup yang sama juga 8 tahun terakhir sebelum saya menjalankan bisnis sendiri, itu 8 tahun terakhir itu saya berkecimpung di international trading. Jadi saya bangun bisnis international trading dari grup ini dari nol ya. Dan sekaligus juga menjabat di bidang distribusi, commercial distribution. Jadi posisi terakhir waktu itu adalah sebagai GM komersial maupun international trading. Jadi terbiasa dengan yang namanya multitask ya, multitask di bidang ini dipegang, sana juga ada sesuatu yang baru menarik ya. Saya coba ya, ujung-ujungnya memang ya waktu itu memegang beberapa peranan tersebut. Gitu, ya. Nah, jadi dasar daripada pengalaman tersebut, knowledge tersebut tentu saja pada saat kepikir mau menjalankan bisnis sendiri adalah tentu saja melihat di mana kemampuan saya, di mana knowledge saya gitu. Nah, jadi atas dasar itu di tahun 2000 saya memulai. Tahun 2000 saya memulai, waktu itu saya berbasis di Singapura ya. Berbasis di Singapura, saya mulai membangun satu divisi international trading di Singapura. Nah, kenapa international trading? Karena keterkaitannya 8 tahun terakhir itu saya membuka sekitar 8 cabang international trading bagi company sebelumnya. Dan kita merupakan salah satu eksportir terbesar Indonesia untuk FMCG. Nah, dari situ karena pas lagi krisis di Indonesia, dan saya memang sudah diposting di Singapura, jadi saya memulai mencoba, oke ini mungkin saatnya saya tes, ya tentu saja sesuatu yang sulit karena ya harus menanggalkan yang semua privilege, ya kan. Kalau privilege sebagai profesional, eksekutif profesional, ya dibandingkan
kita run on bisnis itu sesuatu yang beda banget. Beda banget ya Pak ya. Jadi saya mesti start sendiri ya untuk mulai bangun. Nah, karena ini terkait dengan international trading, jadi kita banyak mengekspor barang produk-produk Indonesia, maka saya bentuklah perusahaan di Indonesia. Satu untuk sourcing produk Indonesia, satunya adalah untuk memasarkan. Ya, jadi bermula dari itu terbentuklah dua company ini, dan di mana tentu saja salah satu yang sangat mendukung adalah networking, ya. Karena selama sekian tahun ini kita mempunyai teman-teman internationally yang memang mendukung saya untuk pemasaran atau memasarkan produk-produk yang kita pegang, ya, walaupun itu trading, ya. Nah, kemudian mulai kepikir diversifikasi. Kenapa? Pengalaman pengembangan produk itu adalah sesuatu yang saya lihat harus saya lakukan gitu ya. Out of trading adalah saya perlu satu baby yang saya bisa besarkan, yang betul-betul untuk menjaga long term daripada bisnis yang akan saya miliki. Maka di tahun 2010 saya mulai mendevelop produk sendiri, ya. Jadi toll manufacturing, jadi dari mengkonsep produknya dan sebagainya, maka muncullah satu brand yang dinamai Mutas ini. Mutas, ya. Jadi di tahun 2014. Ya. Nah, seiring dengan memiliki brand, saya melihat kita butuh marketing yang kuat. Maka saya bentuk divisi marketing, dan terakhir tentu saja bahwa kita juga perlu ada tim yang melakukan selain konsep pemasaran, tapi adalah menjual. Jadi terbentuklah perusahaan atau divisi distribusi yang memfokuskan ke modern trade dan e-commerce, ya. Nah, jadi itu adalah latar belakang dari pengalaman, kemudian terbentuklah divisi satu persatu, sehingga sampai saat ini saya masih berfokus di FMCG, tetapi kita sudah memilah entity-entity, ya, bisnis unit yang saling berintegrasi, bisnis unit yang saling mendukung, ya, berhubungan, ya Pak, ya. Dan masing-masing ya memiliki kesempatan untuk berkembang sendiri, ya, tetapi menjadi satu kesatuan, ya, dalam hal memperkuat positioning kita di pasar. Dan khususnya memang kita menjalankan fungsi yang berbeda dengan katakan perusahaan importer atau distributor lain, ya. Karena yang kita tawarkan, service yang kita tawarkan kepada klien, ya, itu adalah klien yang memang membutuhkan satu partner dalam hal membangun pasar. Jadi bukan hanya menjual. Karena kalau soal menjual distribusi, banyak sekali perusahaan-perusahaan distribusi nasional top di Indonesia. Jadi di sini yang kita jual nomor satu adalah bagaimana kita membantu brand dari aspek legal, dari aspek market research, dari aspek market insight sampai marketing plan maupun eksekusinya, dan termasuk distribusinya, gitu loh. Ya. Jadi itu adalah satu komitmen kita, baik terhadap klien kita yang merupakan brand owner dan juga retailer yang mengharapkan kalau mau masuk produk, ya produk yang betul-betul punya intention untuk melakukan brand investment, untuk build the brand, not just trading. Karena saat ini sudah tidak zamannya lagi masukin barang dibiarkan di rak, belum tentu bisa menjual. Jadi harus ada brand building, bagaimana betul, brand itu berkembang, ya Pak, betul, ya. Betul, Pak. Nah, itu kira-kira background-nya ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa yang saya pelajari dari lulus sampai sekian belasan tahun, untuk akhirnya ya saya coba membentuk sendiri. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Oke. Pak, Bapak kan udah cukup banyak nih Pak ya bisnisnya, tadi ada 8 bisnis unit, lalu Bapak juga orangnya tipikal mobile nih Pak ya, seminggu bisa di mana, seminggu kemudian di mana. Nah, bagaimana Pak Bapak mengelola nih perusahaan yang 8 unit itu dengan mobile-nya Bapak? Oke. Saya dari tahun 1989
Saya sudah mulai namanya traveling setiap bulan, baik domestik maupun luar, setiap bulan, Pak. Jadi tidak ada bulan yang stop kecuali pandemik. Jadi ya memang katakan nggak betah di satu tempat karena kebiasaan dari dulu memang Mobile ya Pak moving, ya, mobile traveling around. terus ya. Dan kebetulan market yang saya pegang juga ya di luar Indonesia juga kita ada di luar, pasar ekspor keluar, kita punya klien juga ada di luar ya. Jadi memang sudah terbiasa dengan mobile, tapi memang yang merupakan tantangan bagaimana memanage bisnis ini supaya kita tidak ada, itu pun tetap berjalan. Pandemi saya 2 tahun tidak pernah ke Jakarta, tetapi Bisnis sangat tetap bersyukur berjalan. bisnisnya tetap tumbuh gitu. Saya menganut pendekatan dalam hal memanage bisnis yang memang sangat berbeda kalau saya banding dengan teman-teman lain ya. Kenapa? Saya lebih mengutamakan itu nomor satu buat saya adalah kita perlu membangun budaya. Ya, budaya dalam perusahaan itu merupakan satu fundamental yang paling utama. Terutama harus dimulai dari layer dari kita sendiri sebagai leader dan layer kedua. Ya, layer kedua adalah leader, department head dan sebagainya dan manager untuk deeply mendalami dan memiliki budaya bekerja yang kita bangun ya. Beberapa value yang kita selalu build dan perkuat di dalam budaya perusahaan kita. Nomor satu selalu saya sampaikan adalah kita membangun sistem kekeluargaan ya. Jadi di dalam siapapun yang bergabung di perusahaan ini adalah kita anggap sebagai anggota keluarga. Jadi jarang sekali yang kita karyawan, enggak, ini kalian anggota keluarga. Jadi kita bekerja sebagai satu keluarga, satu teamwork ya. Kemudian juga kita membangun yang namanya integrity dan accountability dari semua orang ya. Ya, integrity, accountability kita dalam internal organisasi maupun ke eksternal secara sosial. Nah, kita bangun itu dan juga saya sangat menekankan ada dua statement yang namanya, dua kata namanya trust and respect. Ya. Jadi selalu mau orang baru, orang lama selalu kita ingatkan, whoever they are, level apapun, trust and respect adalah nomor satu. Ya. Jadi menurut saya perusahaan itu susah untuk bertumbuh, berkembang atau kita harapkan tim kita untuk berkreasi kalau di antara mereka mau level atas ke bawah maupun antar level tidak memiliki yang namanya trust and respect. Ya. Jadi kita harus saya build itu supaya semua orang itu kita harus work as a team, keluarga, accountability terhadap kerjaan kita dan trust and respect. Ya. Jadi dengan demikian saya ingin bahwa second layer maupun tentu saja diturunkan ke bawah itu mereka bisa independen, ya. Bisa independen dengan adanya trust, respect, accountability ini mereka bukan kita bicara soal kontrol, ya. Saya lebih bicara bahwa dengan adanya trust and respect kita bekerja sama-sama, ya. Kita itu saling membantu, saling mensupervisi. Kenapa? Satu goal, ya. Satu goal. Karena di sini saya selalu mengatakan kita di sini tidak boleh ada politik. Kalau ada politik silakan keluar, ya. Kedua adalah bahwa dalam unsur kekeluargaan ini bahwa dari leadernya ini betul-betul bahwa kita itu bukan cara untuk mendidik kita punya tim di bawah dengan cara yang namanya kalau orang tua dulu kan pakai rotan, pakai pecut. Nah, sekarang itu adalah bagaimana kita bisa mengarahkan, memberi kesempatan mereka untuk berkreasi dan sebagainya, Pak. Jadi saya ingin membangun sistem yang bukan sistem kontrol, tapi sistem saling mensupervisi, saling membantu antar divisi, ya, no politik, ya kan? Nah itu yang saya bangun sehingga ya sangat bersyukur bahwa tim-tim ini sangat independen, ya. Tentu saja kalau kita bicara culture untuk
dalam arti yang terkait sama kata kontrol tadi, ya saya harus punya SOP yang bagus juga. Ya, sistem operation prosedur perusahaan juga harus ada, harus jelas, sehingga aturan main ada, ya. Yang budaya ada, aturan main ada, dan tentu saja direction kita juga jelas. Ya. Ya, jadi direction yang jelas sehingga mereka juga sudah tahu oke arah kita ke situ ada. Saya tidak ada, tim manajemen ada, leaders ada, mereka berkompromi, mereka diskus untuk cari jalan keluar sendiri. Jadi problem solving nomor satu. Jadi di organisasi kita itu tidak ada yang namanya one way, selalu two way, Pak. Ya, two way dalam arti ada masalah, what is your solution? Yang membuat bahwa mereka itu sangat-sangat independen. Ya. Nah itu sih Pak, kira-kira how to manage the area yang dimana saya tidak selalu ada di tempat. Walaupun ya zaman sekarang ya nggak ada pun ya virtual meeting tetap berjalan gitu kan. Iya Pak. Pak, tahun ini tahun ular kayu ya Pak ya. Nah gimana Pak Bapak melihat ular kayu ini, tantangan bisnisnya gimana Pak? Gitu ya. Sebenarnya sih mau dibilang betul-betul apa Chinese horoscope ini merupakan satu direction yang saya pegang, enggak juga gitu. Tapi ya namanya kan itu adalah termasuk satu budaya lah ya. Jadi ya kita baca juga ya apa sih tantangan tahun ini. Dan kebetulan saya sionya sio naga. Ya, jadi saya juga pengen lihat ini menurut ramalan seperti apa sih. Naga gitu kan. sama ular kayu ya Pak? Ya, saya naga kayu Pak. Oh naga kayu. Jadi saya udah ngelewatin satu circle. Jadi ulang tahun kedua sebagai naga kayu, kira-kira begitu. Berarti 60 tahun Pak. 60 tahun ya. Tahun lalu lah ya. Nah kalau saya begini Pak, kalau saya baca yang namanya ramalan show, nomor satu, saya petik yang positif. Yang positif itu dijadikan motivasi. Ya. Kalau yang negatif, pada dasarnya kita harus anggap itu sebagai alert gitu loh. Ya. Warning hati-hati loh. hati-hati, misalnya kan kesehatan. Hati-hati loh, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan lah, ya kan. Makan, olahraga, misalnya kan. Nantangin ya Pak ya. Saya tetap sehat gitu ya. Terus dia bilang, hati-hati investasi. Nggak usah dikasih tahu, tiap kali juga kita hati-hati kan, kira-kira gitu. Jadi ya paling kita kan ada alert gitu kan terhadap segala aspek yang memang dikatakan di dalam horoskop harus kita perhatikan. Ya itu sebenarnya menjadi. Jadi jangan takut atau pesimis ya Pak ya, tapi kita harus minimal menjaga ya Pak ya. Betul. Ada alert lah ya. Karena tantangan kan nggak ada habis-habisnya Pak. Tahun ini tantangannya ini, tahun depan tantangannya, tiap tahun juga ada tantangan, ya kan? Karena kita berhadapan dengan market global, kondisi global yang tidak bisa kita kontrol. Yang kita bisa lakukan adalah ya memang harus jeli dalam arti mengikuti perubahan dari aspek ekonomi, perubahan politik, perubahan kompetisi di pasar, sehingga kita prinsipnya harus actionnya mesti cepat. Ya, jadi kita udah saat ini bukan zamannya coba analisa terlalu sampai in the end kita nggak bisa mengantisipasi kan. Jadi pada dasarnya ya ini, jadi harus selalu alert ya, dan memang mengikuti perubahan dan act fast. Itu pada dasarnya bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan, terutama 5 tahun terakhir ini kan cukup banyak ya. Dengan ada pandemi, terus mungkin perubahan juga digital semakin cepat ya tadi betul. Bapak bilang ya. Karena kalau sio itu atau horoskop itu menurut saya itu bagus motivasi, ya kan. Misalnya kan orang tanya, sio naga, karena sio naga kalau kita merujuk ke naga itu kan mitos, ya kan? Ya, tapi kalau ceritanya naga kan strong, ya berarti kita harus termotivasi bahwa nothing is impossible, ya. Jadi apapun sesusah apapun, we can solve it, gitu loh. Karena itulah karakter. Itu dijadikan motivasi, Pak. Kira gitu. Oke, Pak Sani, terima kasih sekali atas sharingnya, cukup inspiratif buat kita semua.
Bapak, saya ada kenang-kenangan buat Bapak. Oh, Bapak. iya. Terima kasih sama-sama, Pak. Iya. Terima kasih. Oke. Demikian podcast SI Indonesia bersama Bapak Sanili, founder Era Ventura Group. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.